Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi, semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian bagi semua makhluk. Para sahabat, kita memasuki episode yang keempat dari episode Ada Apa Dengan Diriku. Episode mencoba untuk mempertanyakan diri, episode mencoba untuk introspeksi diri, episode untuk coba bermuhasabah pada diri, episode untuk jujur pada diri kita sendiri. Semoga kita semakin terbuka pikirannya, semakin jujur, dan semakin mudah untuk melakukan proses kebangkitan, kesadaran pada diri kita. Karena kejujuran adalah kunci utama untuk bisa mengalami kebangkitan spiritual. Oleh karena itu tentu saja kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita oleh Sang Maha Hidup. Sudah selayaknya kita menyampaikan pujian untuknya, kita sampaikan hamdalah untuknya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali episode keempat ini bersama-sama memohon ridho dan berkahnya seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabatku yang budiman, saya dibesarkan di lingkungan keluarga yang sangat ketat dalam beragama. Karena orang tua saya adalah tokoh agama. Kalau di kampung barangkali disebutnya guru ngaji lah. Jadi oleh karena itu maka aturan-aturan syariat di rumah kami ini begitu ketat. Jadi yang namanya menjalankan aktivitas ritual agama yang kami anut itu sudah sangat kental, merupakan keseharian kami. Dan kalau tidak melakukan itu pasti kami akan merasa ada yang kurang. Alhamdulillah, semua ritual agama, semua aktivitas yang berbau agama itu menjadi bagian dari rutinitas kehidupan kami. Sering bertambahnya waktu, ketika kedewasaan saya mulai tumbuh, saya kok semakin rajin melakukan semua aktivitas itu. Terus terang tanpa pemahaman yang dalam terhadap semuanya, saya pribadi pernah mengalami yang namanya kejenuhan. Kejenuhan, ketidakpuasan. Lalu saya bertanya pada diri saya, mengapa seketat ini saya melakukan semua aktivitas, ternyata aktivitas keberagaman saya, tapi saya malah mengalami kejenuhan, ketidakpuasan. Bahkan pada titik tertentu saya mengalami rasa frustrasi. Apalagi ketika saya membaca isi-isi kitab suci yang penuh sekali dengan mutasyabihat, saya juga tidak bisa menangkap maksudnya apa. Saya juga tidak bisa mengimplementasikan ke dalam hidup saya. Sementara di sisi lain saya sering mengatakan bahwa kitab suci saya adalah pedoman hidup saya. Tapi saya sendiri tidak mengerti isi yang ada di dalam kitab suci itu. Jadi beranjak kedewasaan saya kemudian diam-diam melakukan proses pencarian. Karena saya ingin mendapatkan kepuasan dalam saya beragama. Saya ingin dapat kepuasan ketika saya melakukan ritual agama. Saya ingin mendapatkan kedamaian. Apalagi ketika saya beranjak dewasa, saya mengalami kebingungan. Karena mohon maaf, saya melihat kok orang-orang yang mengaku beriman, tetapi kadang-kadang menyakiti orang lain.
orang yang mengaku beriman tapi terkadang tidak membawa kedamaian bagi orang lain. Orang-orang yang mengaku beriman tapi malah justru menimbulkan keonaran bagi pihak lain. Dalam perjalanan kedewasaan saya, terus terang hal itu sempat membingungkan saya. Apalagi ketika saya sudah menginjak kuliah di universitas, saya kan sudah mulai dihujani oleh banyak informasi dari dunia global. Saya melihat ada artikel yang membuat ranking tentang negara yang paling islami di dunia. Saya terkejut karena ternyata 10 besar negara yang paling islami, saya tidak mendapati negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Saya melihat juga ranking negara-negara yang paling religius. Saya juga melihat ranking negara-negara yang paling berbahagia di dunia. Malah justru saya mendapatkan sebuah data di mana di negara yang banyak sekali dibicarakan tentang iman, tentang agama, malah justru kok di situ banyak konflik, banyak orang yang tidak jujur, banyak orang yang dengan seenaknya mengambil hak yang bukan haknya. Tapi justru di negara-negara yang sama sekali tidak dibicarakan itu, tidak pernah membicarakan soal iman, soal agama, malah justru saya menyaksikan di situ kok ada saling menghargai, saling menghormati, toleran, mampu menerima perbedaan. Itu yang saya saksikan dalam perjalanan hidup saya. Ya, mungkin para sahabat yang lain ada yang mengalami hal yang sama seperti saya, ya itu kan hal yang wajar. Karena kan itu adalah fakta yang bisa kita lihat. Tetapi bagi saya, fakta itu bukan membuat saya semakin terpuruk, malah justru saya semakin ingin tahu mengapa itu bisa terjadi. Sehingga saya mencoba untuk menetralisir semua yang ada di pikiran saya dengan mencoba memahami lebih dalam. Apalagi ketika saya pernah membaca sebuah artikel yang ditulis oleh seorang tokoh dunia. Dan beliau mengatakan bahwa iman itu harusnya menghasilkan cinta. Dan cinta itu harusnya menghasilkan pelayanan. Dan pelayanan itu harusnya menghasilkan kedamaian. Jadi puncaknya iman itu ternyata kedamaian. Jadi iman menghasilkan cinta, cinta menghasilkan pelayanan, dan pelayanan menghasilkan kedamaian. Jadi ternyata puncaknya iman itu kedamaian. Saya sendiri dari kecil sudah mengaku sebagai orang yang beriman. Tapi kok saya tidak merasa damai? Artinya saya masih terjebak oleh fluktuatif kehidupan. Saya tidak mudah untuk bisa menerima hal yang tidak saya sukai dalam hidup. Saya begitu mencengkram terhadap yang saya sukai dalam hidup. Itu yang terjadi pada diri saya. Sehingga saya bertanya pada diri saya, ada apa sih dengan diri saya? Ada apa dengan iman saya? Ada apa dengan keyakinan saya? Ada apa dengan Islam saya? Ada apa dengan takwa saya? Ada apa dengan saum saya? Ada apa dengan ritual-ritual yang saya lakukan? Dan itu justru membuat saya semakin bersemangat untuk melakukan proses pencarian. Jadi pertanyaan-pertanyaan itulah sesungguhnya yang telah membimbing saya, memotivasi saya untuk melakukan penemuan. Sesungguhnya seperti apa sih hakikatnya? Dan alhamdulillah dengan mengalirkan pertanyaan-pertanyaan semacam itu pada diri saya, lalu saya semakin tergerak, termotivasi untuk melakukan proses pencarian, terutama pencarian tentang diri sejati saya. Pencarian tentang makna dan hakikat kehidupan yang saya jalani. Karena saya ingin mendapatkan kepuasan dalam menjalani kehidupan. Saya ingin mendapatkan kegembiraan, kedamaian dalam menjalani kehidupan. Jadi pertanyaan saya itu kemudian, pertanyaan dari tokoh tadi itu saya coba urai. Iman harus menghasilkan cinta. Kan saya jadi bertanya, apa sih iman itu dan apa itu cinta? Lalu bagaimana supaya iman saya bisa menghasilkan cinta? Bagaimana cinta saya bisa menghasilkan pelayanan? Bagaimana pelayanan itu bisa menghasilkan kedamaian? Ternyata pencarian itu tidak cukup dalam waktu yang sebentar. Saya belasan tahun untuk bisa menemukan jawaban dari pertanyaan seorang tokoh yang saya baca artikelnya itu.
Kan saya berarti harus mencoba untuk mendalami apa itu iman, apa itu cinta. Ternyata begitu saya menemukan begitu banyak literatur yang saya baca tentang cinta, sempat membingungkan. Tetapi kemudian sampailah pada satu literatur yang mengatakan bahwa cinta itu ternyata bukan sekedar rasa perasaan. Tapi cinta itu adalah kekuatan positif. Dan ternyata begitu saya memahami cinta kekuatan positif, saya di situ baru terbuka. Ternyata semua hal di alam semesta ini ada karena kekuatan positif itu. Bumi tercipta karena kekuatan positif. Matahari tercipta karena kekuatan positif. Manusia tercipta karena kekuatan positif. Hewan-hewan tercipta karena kekuatan positif. Tumbuh-tumbuhan tercipta karena kekuatan positif. Penemuan-penemuan teknologi tercipta karena kekuatan positif. Mobil tercipta karena kekuatan positif. Pesawat, kereta api, sepeda motor dengan berbagai macam ragamnya. Semua produk-produk teknologi ternyata mereka tercipta karena kekuatan positif. Jadi kekuatan positif itu adalah kekuatan semesta yang menggerakkan. Jadi harusnya iman itu bisa mengenerate atau membangkitkan kekuatan positif yang ada pada diri setiap orang. Jadi rupanya setiap orang itu oleh Allah sudah diberi warisan kekuatan positif itu. Dan kekuatan positif yang sesungguhnya tiada lain adalah daya semesta. Lebih jauh lagi, kekuatan positif itu tiada lain adalah Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Jadi artinya iman itu harus mengantarkan seseorang kepada Tuhan. Dan saya masih ingat ada kata-kata bijak dari seseorang, iman itu adalah meyakini yang belum terlihat, sampai suatu saat bisa melihat yang diyakini. Wah, itu membuat saya semakin semangat ketika saya membaca kata-kata bijak. Karena kata-kata bijak tidak mungkin bisa terucap kecuali orang-orang yang sudah mencapai kebijaksanaan. Iman itu awalnya meyakini yang belum terlihat. Tapi puncaknya iman adalah melihat yang diyakini. Jadi berarti iman itu harus sampai pada tingkat melihat yang diyakini. Bukan sekedar meyakini yang tidak terlihat. Dan itu membuat saya semakin dalam lagi melakukan proses pencarian. Sebetulnya pertanyaan saya cuma satu, ada apa dengan diri saya? Makanya episode kali ini saya tidak berbicara siapa-siapa. Saya berbicara tentang diri saya. Ada apa dengan diri saya? Jadi kalau para sahabat kemudian mempertanyakan yang sama pada dirinya masing-masing, ya itu silakan saja, itu hak setiap sahabat. Tetapi yang jelas saya tidak sedang membicarakan siapapun. Saya sedang membicarakan diri saya. Ada apa dengan diri saya? Ada apa dengan diriku? Itu pertanyaan saya. Dan ternyata luar biasa para sahabat. Setelah saya mencoba untuk melakukan pencarian tentang iman. Dan kemudian iman itu harus sampai kepada melihat yang diyakini. Saya melakukan pencarian yang luar biasa. Dan saya belum mencapai apa-apa. Tetapi saya mencoba untuk mendekati itu. Ternyata betul, saya merasakan bahwa iman itu bisa menghasilkan cinta. Dan cinta adalah kekuatan positif. Dan kekuatan positif itu tiada lain adalah daya hidup semesta yang ada pada diri kita. Jadi semua produk teknologi, semua penemuan itu karena ada kekuatan positif. Ini sudah saya jelaskan di kajian-kajian yang sebelumnya. Bahkan kita pun terlahir karena ada kekuatan positif. Petani bisa menanam padi, jagung, itu karena ada kekuatan positif. Dan ternyata semua yang menggerakkan segala hal dalam kehidupan ini adalah kekuatan positif. Jadi sebetulnya iman itu harusnya menggerakkan. Harusnya iman itu memberdayakan. Harusnya iman itu membuat kekuatan positif yang ada pada diri seseorang itu terbangkitkan. Nah, ketika kekuatan positif sudah terbangkitkan pada seseorang, maka disitulah kemudian orang akan tergerak menjadi seorang pelayan. Dan kita memang dalam hidup ini, ya pelayan. Pelayan siapa? Pelayan Allah. Siapa yang harus kita layani? Ya orang-orang yang butuh pertolongan. Dan sekali lagi saya mengatakan, ketika kita melayani mereka yang butuh pelayanan, sebetulnya Allah sendiri mengatakan, kamu sudah melayani aku. Itulah pelayanan yang luar biasa. Karena Allah sendiri ya tidak butuh pelayanan. Allah itu butuh kita melayani orang-orang yang butuh pertolongan. Jadi sebetulnya pelayanan kepada Allah yang sesungguhnya adalah pelayanan kepada semesta. Ketika kita
merawat alam semesta ini, maka alam semesta akan merawat kita. Kita merawat alam semesta sama dengan memberikan pelayanan kepada Allah. Kita menebarkan cinta kasih pada semua makhluk, itulah yang disebut dengan melayani Allah. Itu yang disebut dengan menolong Allah. Dan saya baru paham setelah saya mencoba untuk menyelami nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai universal yang tergandung dalam sebagai intisari dari keyakinan. Dan ternyata pelayanan itulah yang akan menghasilkan kedamaian. Saya yakin kalau kita sudah mencapai iman dan kita bisa bukan sekedar meyakini yang belum terlihat, tetapi kita sudah bisa melihat yang kita yakini, maka kita pun akan sampai pada sumbernya cinta. Ketika sampai pada sumbernya cinta, maka disitulah kita akan berubah menjadi seorang pelayan. Maka kita akan meruntuhkan jubah-jubah kita, akan meruntuhkan kebesaran-kebesaran kita, dan kita akan jatuh menjadi pelayan. Ternyata hidup itu sangat sederhana. Menemukan kebahagiaan ternyata bukan cara mengumpulkan harta, tapi justru ketika harta yang kita kumpulkan berhasil kita bagikan. Bagi saya, mengumpulkan harta itu adalah hak. Tetapi membagikan harta yang kita dapat itu adalah suatu kewajiban. Dan tidak ada artinya kalau hak itu tidak disertai dengan kewajiban. Nah, ternyata pertanyaan ada apa dengan diriku itu perlahan terjawab, perlahan terurai. Ketika kita bisa menjadi sumber kedamaian bagi semua makhluk, ternyata itulah puncaknya iman. Jadi harusnya iman itu menghasilkan kedamaian. Jadi malah saya mengalami kebingungan karena apa? Karena di setiap tempat-tempat tertentu malah justru yang banyak membicarakan soal agama, soal iman. Malah di situ saya menyaksikan kok begitu banyak pertikaian. Tapi di belahan dunia lain di mana iman, agama sama sekali tidak dibicarakan. Malah di situ ada kedamaian. Di situ tidak ada pertikaian. Di situ ada toleransi. Di situ ada kemampuan untuk bisa menerima perbedaan. Di situ ada kemampuan untuk bisa menerima semua keunikan setiap manusia yang berbeda. Itu yang saya rasakan dalam perjalanan hidup saya. Sehingga pertanyaan ada apa dengan diri saya terus tidak pernah berhenti sampai sekarang. Dan tidak akan pernah berhenti sepanjang saya masih diberikan kesempatan untuk belajar di sekolah kehidupan ini. Para sahabat, perlu kita renungkan, kenapa iman kita tidak menghasilkan kedamaian? Kenapa kita masih gelisah? Kenapa orang-orang di sekitar kita pun tidak merasa aman dengan kehadiran kita? Kenapa lingkungan di sekitar kita di mana tempat kita tinggal tidak merasakan kehadiran kita, berkah dari kehadiran kita? Ada apa dengan diriku? Ada apa dengan diri saya? Nah, ini pertanyaan yang akan mengarahkan kita untuk terus-menerus mendorong kita untuk memasuki proses belajar tiada henti. Ternyata para sahabat, kebijaksanaan itu pada saat kita bisa memenuhi apa yang ingin dipenuhi dari orang. Ketika orang lapar, jangan dikasih ilmu, kasih aja makanan. Ketika orang tidak punya baju, tidak usah dikasih ceramah, dikasih saja baju yang baru. Ketika orang mengalami kesulitan ekonomi, bantu ekonominya. Bukan diberi yang lain. Sebetulnya ketika seseorang mengalami kebutuhan tertentu dan kebutuhannya dipenuhi, ternyata itu yang akan membawa kepada kedamaian. Pada akhirnya, saya menjadi sangat mengerti kata-kata Nabi Muhammad yang mengatakan sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi orang lain. Berguna bagi orang lain manakala kita bisa memenuhi kebutuhan orang lain dengan apa yang ada pada kita. Ternyata kebahagiaan itu sesederhana itu. Makanya setelah itu kemudian merubah kehidupan saya. Dulu kalau kita mendapatkan sesuatu merasa itu hasil saya. Enak banget. Kenapa hasil kerja saya harus dibagikan pada orang lain? Ternyata setelah saya menemukan hukum, di alam semesta ini tidak ada orang lain. Yang ada cuma diri kita satu-satunya. Jadi kebaikan yang saya lakukan ternyata bukan untuk orang lain. Adalah untuk diri saya. Sebaliknya kejahatan yang saya lakukan pun bukan untuk orang lain. Tapi untuk diri saya. Ketika kita paham bahwa sebetulnya satu-satunya di alam semesta adalah diri kita. Diri saya. Maka tidak mungkin saya melakukan kejahatan. Karena kejahatan yang saya lakukan bukankah untuk diri saya. Jadi saya semakin tergerak
untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Karena apa? Ternyata kebaikan pun bukan buat orang lain, tapi buat diri saya. Kebaikan yang saya lakukan adalah untuk memuliakan saya. Dulu ya, saya juga punya sifat yang kurang baik. Saya kalau memberi kepada orang lain, itu pasti yang sudah tidak terpakai oleh saya. Kalau saya memberi kepada orang lain, sesuatu yang oleh saya tidak digunakan. Tapi setelah itu saya menjadi takut. Saya harus memberi kepada orang lain apa yang justru saya sangat membutuhkannya dan orang lain lebih membutuhkannya. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, tidaklah disebut kebaikan jika kamu tidak bisa memberikan sesuatu yang kamu cintai. Jadi artinya ternyata memberikan kebaikan pada orang lain itu tidak boleh cuma-cuma. Karena apa? Memuliakan orang lain pada dasarnya memuliakan diri saya. Maka saya tidak berani memberi kepada orang lain misalnya baju bekas, kecuali kalau orang lain memintanya. Jadi kalau saya dengan istri saya selalu kalau memberi pada orang lain harus yang lebih baik. Jika perlu memberi pada orang lain, ya yang wajar. Yang kita sendiri membutuhkannya, tetapi orang lain jauh lebih membutuhkannya. Karena kebaikan itu harusnya seperti itu. Ternyata itu menimbulkan kedamaian yang luar biasa. Jadi saya baru mengerti kata-kata tokoh agama yang bijak itu mengatakan, ternyata iman itu harus menghasilkan cinta. Cinta menghasilkan pelayanan. Dan pelayanan menghasilkan kedamaian. Yang namanya seorang pelayan, tentu saja, ya tugasnya hanya melayani. Dan ternyata begitu kita menjatuhkan diri sebagai seorang pelayan, dan kemudian kita membuka jubah kebesaran kita, kita turun ke bawah menjadi seorang pelayan. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dan kita tidak membeda-bedakan orang. Siapapun, ya, siapapun orangnya, tanpa melihat atributnya apa, melakukan kebaikan tanpa syarat, ternyata menimbulkan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Dulu saya dari kecil diajarkan iman, tapi iman yang diajarkan oleh orang tua saya hanya sebatas meyakini sesuatu. Dan yang diyakini pun saya juga tidak mengerti. Saya harus percaya ini, percaya itu, sementara saya juga belum pernah membuktikan yang harus saya percayai. Dan saat itu saya mengikuti saja dengan pola yang diberikan oleh orang tua saya. Tapi seiring dengan tingkat kekritisan berpikir saya, kreativitas berpikir saya, dan hidup di zaman di mana kita harus berkolaborasi, hidup di zaman di mana kita harus berkomunikasi, maka kemudian semuanya menjadi terbuka. Dan ternyata kuncinya sangat sederhana para sahabat. Membuka diri terhadap semua yang datang kepada kita sangat luar biasa. Makanya saya semakin mengerti bahwa pikiran itu seperti parasut. Kalau parasutnya terbuka, kita akan selamat dan kita bisa mencapai tujuan. Dan kalau parasutnya tidak terbuka, kita akan jatuh bebas dan nyungsep. Kita datang ke bumi ini dengan kecepatan yang tidak beraturan. Tapi kalau kita bisa mengendalikan pikiran kita, membuka pikiran kita seperti parasut, ternyata pikiran yang terbuka itulah yang menyebabkan kita bisa menemukan semua pertanyaan tentang ada apa dengan diriku. Saya menjalankan semua aktivitas keberagaman saya sesuai dengan keyakinan saya sejak dari kecil. Bahkan itu sudah menjadi suatu rutinitas. Tapi seiring dengan bertambahnya waktu, saya kemudian mencoba untuk berintrospeksi diri. Satu hal yang sangat sederhana saja bagi saya. Misalnya, ya saya sebagai Muslim, tentu saja saya tidak pernah meninggalkan sholat sejak dari kecil sampai sekarang. Tapi ada fase di mana saya mengalami kebingungan. Karena apa? Saya tidak mendapatkan kenikmatan apapun ketika saya melaksanakan itu. Dan ketika saat itu terjadi pada diri saya mengalami kebosanan. Dan kemudian saya jujur pada diri saya. Lalu saya mencari seperti apa sih sholatnya para nabi, para rasul. Sampai mereka mengatakan hiburanku ada di dalam sholat. Bahkan mereka itu merasakan sholat sebagai hiburan yang luar biasa. Kok saya tidak merasakan sholat itu sebagai suatu penghiburan? Malah saya merasa itu hanya sebagai kewajiban. Saya malah justru hanya berharap pahala dan takut kepada neraka. Itu yang terjadi pada diri saya. Ternyata begitu saya melakukan pencarian dan kemudian saya sadar kalau saya melakukan sesuatu karena kewajiban, karena reward and punishment, itu saja sesungguhnya bukanlah suatu yang baik
Karena di situ tidak ada keikhlasan. Harusnya kalau kita ikhlas itu tanpa syarat. Makanya kan ada nadom itu yang sering dinadomkan ya oleh para sahabat. Kadang-kadang sebelum sholat berjamaah dimulai, kan ada itu nadomnya itu yang namanya ilahilas ya. Itu kan nadom itu bagus sekali. Ya Allah, ya, sungguh aku tidak pantas masuk surga, tapi aku tidak kuat kalau harus masuk neraka. Kan seperti itu ya. Kan itu sebetulnya sebuah analogi yang sangat cerdas ya. Dari pembuat statement itu kan sudah masuk dalam ranah sastra ya. Aku tidak pantas masuk surga, tetapi aku sendiri tidak kuat kalau harus masuk neraka. Kan sebetulnya kita sedang membebaskan dari surga dan neraka. Kita menyembah Allah semata-mata karena cinta kepada Allah. Nah, makanya itulah iman itu harus menghasilkan cinta, dan cinta terus menghasilkan pelayanan. Yang namanya kita melayani Allah, tentu saja kita tidak pengen apa-apa dari Allah. Kalau Allah memberi sesuatu, itu adalah hadiah dari pelayanan kita. Makanya dalam kehidupan sehari-hari pun saya membawa sikap itu ke dalam pekerjaan. Saya bekerja tidak mencari uang. Saya bekerja hanya menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah lewat peran saya. Ternyata uang juga didapat. Makanya itulah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Siapa yang mengejar Allah, dia akan dapat Allah dan dunia. Tapi siapa yang mengejar dunia, tidak dapat dua-duanya. Makanya banyak sekali barangkali mungkin ya di antara kita yang sudah bekerja keras ya mencari dunia, malah kita tidak dapat dunia, malah tidak dapat Allah. Tapi ada orang-orang tertentu yang hidupnya sebagai pelayan ya, kerja tidak berorientasi pada uang, semata-mata bekerja hanya menjalankan tugas sebagai pelayan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah dalam kehidupan ini. Yang terjadi apa? Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Malah justru dilimpahi oleh rezeki dari arah yang tidak disangkanya. Cobalah sekarang para sahabat, ubah niat kita. Apapun yang kita kerjakan, cobalah. Saya hanya ingin menjadi pelayan Allah, melayani orang-orang yang butuh pertolongan lewat peran yang diberikan pada saya, lewat bakat dan keahlian yang Allah titipkan kepada saya. Bebaskan diri kita dari pikiran tentang upah dan uang. Ternyata bahkan uang itu mengejar kita. Saya sering bercoloteh kepada teman-teman saya. Kalau saya hidup harus mencari uang dan mengejar uang, saya sudah menghinakan diri saya. Maka saya harus ubah sikap hidup saya. Biarkan uang mengejar saya. Biarkan uang mencari saya. Dan ini bukan sekedar omong kosong, tetapi ini betul-betul bisa dibuktikan oleh para sahabat semua. Begitu niat kita karena Allah, untuk Allah, maka luar biasa. Kita tidak mencari uang. Kita mencari yang punya uang. Bahkan uang akan mengejar kita. Uang akan menghampiri kita. Uang akan mencari kita. Jadi asalnya kita mencari uang, akhirnya uang mencari kita. Bukankah itu luar biasa para sahabat? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kembali lagi. Kita kembali lagi untuk mempertanyakan pada semua aktivitas rutin kita. Baik aktivitas rutin sebagai pekerjaan kita, peran kita, maupun aktivitas ritual-ritual yang kita lakukan. Mungkin tidak ada salahnya barangkali untuk meningkatkan kualitas yang kita lakukan, kita mempertanyakan semua itu. Cobalah kita pertanyakan, apa iya yang namanya puasa itu sekedar memindahkan makan dari siang ke malam? Sesungguhnya apa sih puasa itu? Apa sih saum itu? Ternyata kalau kita mengkajinya lebih dalam, kita menemukan jawaban-jawaban yang pasti. Sehingga kita pun akan menemukan nilai saat kita melakukan puasa. Bukan sekedar menyehatkan tubuh. Bukan sekedar untuk membuat protein autophagisom terbentuk dalam tubuh. Bukan sekedar regenerasi sel. Bukan sekedar itu. Tapi ternyata dalam bahasa Pali, puasa adalah upavasa. Berdiam diri di keluhuran. Sehingga setiap ruang dan waktu kita bisa menempatkan diri di keluhuran. Bagaimana caranya kita supaya tidak jatuh mengalami kecelakaan spiritual? Bagaimana supaya kita berada dalam keadaan sadar, tidak jatuh dalam ketidaksadaran? Ternyata kalau kita menggali saum dan puasa dalam dimensi yang lebih tinggi dari itu, kita pun akan menemukannya, bahkan kita akan bisa mengalaminya. Lalu kita akan mendapatkan yang dikatakan oleh tokoh tadi itu. Jadi iman menghasilkan cinta,
cinta menghasilkan pelayanan, pelayanan menghasilkan kedamaian. Jadi kalau kita mengatakan orang yang beriman, tetapi kita ego, hanya mementingkan kepentingan diri kita sendiri, berarti iman kita boro-boro menghasilkan kedamaian. Menghasilkan cinta belum, menghasilkan pelayanan tidak, apalagi menghasilkan kedamaian. Yuk kita sekarang pertanyakan pada diri kita, bagaimana caranya supaya iman kita menghasilkan cinta, menghasilkan pelayanan, menghasilkan kedamaian. Saya tidak berbicara iman dalam konteks keyakinan tertentu saja. Saya berbicara iman dalam konteks yang jauh lebih universal. Karena semua kita pasti butuh iman. Semua kita yang beragama dan berkeyakinan, apapun keyakinannya, pasti akan mengatakan kita orang yang beriman. Pertanyakan pada diri kita, apakah iman menghasilkan cinta? Apakah cinta menghasilkan pelayanan? Apakah pelayanan sudah menghasilkan kedamaian? Lihat dampak dari iman kita. Apakah semesta menjadi tambah damai dengan iman yang kita klaim sebagai iman kita? Itulah para sahabat, sampai bertemu di episode selanjutnya. Ada apa dengan diriku? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.